Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Selamat siang Bu Dia. Selamat siang Pak Apri. Nah Bu Dia kan sesaat lagi akan melaksanakan praktek kucing ya. Ya. Kita sebelum Ibu memulai praktek kucing, kita akan diskusikan terlebih dahulu apa-apa yang dia akan Ibu lakukan. Nah di sini saya ada beberapa rubrik penilaian terhadap nanti percakapan kucing yang Bu Dia lakukan. Dari beberapa rubrik ini ada 3 kompetensi yang nantinya akan dikembangkan. Yang pertama ada mendengar aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan memberdayakan kucing. Nah, untuk rubriknya di sini hendaknya dalam kompetensi mendengar aktif, Ibu itu harus bebas dari judgement, ya. Kemudian bebas dari asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi kucing. Selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari proses mendengarkan. Sudah jelas Bu ya? Sudah Pak. Oke. Untuk kompetensi yang kedua itu tentang pertanyaan berbobot. Nah, di pertanyaan berbobot ini Ibu diharapkan selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan tetap berasal dari mendengarkan. Jelas ya kompetensi yang kedua. Kemudian yang ketiga, memberdayakan kucing. Dalam kompetensi memberdayakan kucing, ini Ibu membantu membuat rencana aksi yang spesifik, mendorong ide dari kucing pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Oke, nah dari ketiga kompetensi kucing yang tadi kita bahas itu, yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan? Dari ketiga tadi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Yang pastinya jika saya harus mengajukan pertanyaan berbobot, berarti saya harus juga bisa mengidentifikasi. Ya, berarti saya ulangi ya, Ibu ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Jadi Ibu harusnya sudah bisa nanti selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari pendengarkan, gitu ya. Nah, yang kemudian saya ingin menanyakan bagaimana bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang ingin diobservasi dari coach ya? Ya, dari Ibu sebagai coachnya. Ya, yang pasti dari apa yang disampaikan itu saya observasi identifikasi masalahnya tersebut, sehingga dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bisa menggali informasi dan bisa menunjukkan solusi yang muncul dari coach itu sendiri. Jadi saya hanya membantu menggali, sebenarnya mungkin coach itu sudah punya rencana, tapi saya hanya membantu untuk menumbuhkan, mengingatkan, menggali dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Oke. Nah, terkait dengan hasil yang ingin dicapai, apa nih indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Ibu kembangkan tadi? Indikatornya ketika coach itu sendiri bisa muncul solusi dari diri dia sendiri. Oh, berarti berharapnya bisa Iya. Jadi membangkitkan solusi ya, dari coachingnya. Iya. Ya. Jadi dengan membangkitkan itu solusi itu, kemudian berkomitmen dengan apa yang akan direncanakan di aksi nyata itu. Nah, Ibu sudah siap? Oke, untuk selanjutnya Ibu bisa memulai proses coaching bersama coachingnya Ibu Astari Rena. Sudah hadir di sini juga. Silakan Ibu Dia, untuk waktunya dipersilakan. Terima kasih Pak Apri. Selamat siang Bu Rena. Selamat siang Bu Dia. Gimana kabarnya siang ini? Baik Bu. Apakah Ibu ada keperluan hari ini? Ada.
terima kasih juga ya Bu Rena sudah menyempatkan waktu dan meminta saya sebagai mengajak berbincang-bincang. Jadi apa yang ingin Bu Rena sampaikan? Kita mau membahas tentang apa ini ya? Begini Bu Dia, saya kan seminggu yang lalu itu disupervisi oleh pengawas bidang matematika, jadi pengawasnya itu kelas. Nah, pada saat itu beliau seperti keberatan saya mengajar lebih banyak menggunakan sumber belajar dari Google, dari internet, dari YouTube. Keberatannya bagaimana ya, bisa disampaikan? Ini Bu, Bapak pengawas itu ingin saya mengajar tidak hanya menggunakan sumber dari luar, tapi juga menggunakan buku paket. Nah, saya pada saat itu tidak menggunakan buku paket, jadi hanya menggunakan sumber belajar dari Google, internet itu begitu. Apakah hanya pada saat disupervisi saja Bu Rena menggunakan sumber belajar selain buku paket? Sebelum-sebelumnya juga saya menggunakan sumber belajar dari luar, jadi saya memang jarang pakai buku paket. Kalau boleh tahu apa ya alasannya kenapa Bu Rena tidak menggunakan buku paket? Ini mungkin ya Bu Dia, karena situasi kemarin itu kan corona ya, jadi murid itu belajar daring, lebih banyak menggunakan HP. Jadi saya memikirkan bagaimana murid itu bisa menggunakan HP-nya dengan bijak. Jadi saya memanfaatkan itu dalam pembelajaran. Jadi lebih banyak mengambil sumber dari Google dan internet maupun YouTube begitu. Gitu ya, jadi refleksi dari yang sudah terjadi pembelajaran daring. Ya. Nah, kemudian tujuannya apa untuk kita membahas atau kita bercakap-cakap seperti ini? Tujuan goalnya itu apa? Apa yang diinginkan? Nah, begini Bu, jadi kan ketika di supervisi itu bapaknya keberatan dan bapaknya menyampaikan hal ini kepada bapak kepala sekolah. Jadi saya bingung apa yang harus saya lakukan gitu. Gitu ya, karena nanti akan disampaikan ke Bapak Kepala Sekolah. Sudah disampaikan ya. Baik. Kemudian selama Bu Rena menggunakan sumber belajar dari internet, kemudian YouTube, itu bagaimana respon siswa ya? Respon siswa ya, siswa senang karena kan lebih banyak menggunakan HP dalam pembelajaran. Cuma hasilnya memang agak kurang sih juga, jadi tidak maksimal juga menggunakan itu. Oh, begitu. Kalau kita menggunakan skala dari 1 sampai 10, ada di angka berapa ya siswanya? Di angka 7 gitu ya. 7. Di angka 7. Baik, tadi Bu Rena menyampaikan bahwa selama ini pada pembelajaran Bu Rena menggunakan sumber belajar selain buku paket karena anak-anak merasa senang. Hanya saja hasilnya masih kurang maksimal dari skala 7. Kemudian Bu Rena juga tadi merasa takut karena pengawas yang melakukan supervisi itu sudah menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah. Kalau boleh saya tahu, apakah ada tindak lanjut dari Bapak Kepala Sekolah? Belum sih Bu, nah itu saya takut dipanggil gitu. Jadi bagaimana kira-kira solusinya Bu ya? Kalau misalkan Bu Rena terus menggunakan sumber belajar selain buku paket, kalau menurut Bu Rena kira-kira siswanya itu akan berubah tidak? Tadi kan skalanya di 7. Kira-kira Bu Rena ingin ada peningkatan? Ya pastinya. Di angka berapa ini peningkatannya? Mungkin angka 9 ya. Di angka 9. Kemudian Bu Rena merasa apa yang dimiliki kelebihannya atau kekuatan apa yang dimiliki Bu Rena untuk mencapai angka 9 itu? Apa mungkin saya ubah ya, jadi apa saya kombinasikan ya, lebih baik dikombinasikan saja sesuai dengan keinginan pengawas. Jadi saya menggunakan buku paket, juga saya pakai juga sumber belajar dari Google, internet dan YouTube. Saya kombinasikan ya, jadi nanti ketika ada supervisi berikutnya supaya
sudah menggunakan buku paket seperti itu. Jadi rencana akan dikombinasikan supaya untuk mengikuti saran dari pengawas. Seandainya tidak ada pengawas atau pengawas tidak memberikan saran begitu, apakah Bu Rena akan tetap mengkombinasikan sumber belajar seperti itu? Ya mungkin ya, saya mungkin akan tetap menggunakan itu karena kebiasaan daring ini ya, karena menggunakan HP. Seperti itu. Sedangkan saat ini pembelajaran sudah tatap muka. Presentasinya berapa Bu ya penggunaan HP pada saat pembelajaran tatap muka? Persentasenya ya, persentasenya dari kegiatan inti itu 50%, karena kan sisanya 50% muridnya presentasi. Jadi ketika mereka menyelesaikan permasalahan yang saya berikan, mereka mencari informasinya di Google, di internet maupun di YouTube. Jadi sumber belajarnya pakai HP itu sekitar 50%. Baik, tadi Bu Rena mengatakan bahwa ada rencana untuk mengkombinasikan penggunaan sumber belajar. Itu bagaimana ya pelaksanaannya? Mungkin saya tetap pakai, mungkin yang pertama mungkin saya akan pakai acuan buku paket. Saya akan pakai acuan buku paket. Nanti ketika mereka di dalam menyelesaikan permasalahan itu pakai bantuan dari Google juga begitu, maupun dari internet. Jadi kalau boleh saya tahu, muridnya semua mendapat atau punya buku paket? Di kelas ya semua dapat buku paket. Berarti Bu Rena akan menggunakan buku paket, kemudian Ditambah sumber belajar dari belajar dari internet seperti itu. Berarti yang sebelumnya belum pernah dilakukan ya? Sebelum daring, ya saya pakai sumber belajar dari buku paket dan juga dari buku perpustakaan. Tapi karena daring ini, karena muridnya terbiasa menggunakan HP, jadi saya manfaatkan itu, jadikan untuk kayak karena perkembangan teknologi juga, jadi saya manfaatkan itu. Baik Bu Rena, berarti itu adalah rencana yang akan Bu Rena laksanakan pada saat atau waktu-waktu dekat ini ya. Kira-kira kapan Bu Rena bisa melaksanakan? Ya secepatnya, mungkin mulai besok saya mengajarkan, mulai menggunakan itu. Bisa ada jam mengajar ya Bu ya. Baik, kemudian apa sih bagaimana atau indikator keberhasilan yang bisa dilihat Bu Rena ketika Bu Rena melaksanakan rencana yang ada ini? Indikator keberhasilannya mungkin dari sejak saya mulai menggunakan buku paket itu mungkin nanti akan dilihat dari hasil evaluasi pembelajarannya, dari hasil ulangan, penilaian harian. Jadi yang bagaimana berarti? Hasilnya yang bagaimana? Saya sih mengharapkan supaya ada peningkatan dari sebelum saya menggunakan buku paket. Berarti ada progres Ya, ada ya. progres. Oke, untuk melaksanakan rencana itu pasti bukan butuh hal atau siapa saja yang bisa dilibatkan untuk mendukung rencana itu tersebut. Mungkin rekan satu MGMP Bu ya, saya juga nanti akan konsultasi juga dengan rekan satu MGMP dengan matematika, bagaimana mereka dalam pembelajarannya di kelas, apakah seperti saya juga gitu. MGMP ada lagi Dan mungkin rekan di luar MGMP juga, jadi rekan-rekan guru yang mengajar di sini. ya, baik Bu ya. Kemudian tadi Ibu sempat mengatakan bahwa takut ya ke kepala sekolah ya. Nah kira-kira nih Bu ya, kalau Ibu dipanggil oleh kepala sekolah terkait dengan apa yang disampaikan oleh yang supervisi Ibu, kira-kira Ibu akan menjawab bagaimana? Saya akan menjawab dengan jujur bahwa saya memang menggunakan sumber belajar dari luar, dari selain buku paket itu karena saya beranggapan bahwa dengan perkembangan teknologi ini, jadi murid kan rata-rata semua punya HP, jadi saya ingin memanfaatkan itu seperti itu. Saya akan jujur aja bilang sama Bapak, memang seperti itu keadaannya.
kemudian jika Bapak Kepala Sekolah menanyakan tindak lanjut apa yang akan Bu Rena lakukan, itu akan Saya akan seperti hasil supervisinya, jadi saya akan manfaatkan buku paket dalam pembelajaran. Jadi itu yang utama dulu, ditunjang dengan sumber belajar dari luar, dari internet gitu. menyampaikannya apakah masih dengan rasa takut atau sudah plong atau bagaimana? Ya tidak lagi ya, karena saya sudah apa namanya berbagi dengan ibu. Iya, baik Bu ya, karena waktu juga tidak begitu lama. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan tadi dari perbincangan kita tadi? Ya, Perasaan Ibu bagaimana sekarang? ya lega Bu. Karena apa namanya apa yang saya pikirkan selama ini itu dengan bantuan ibu, saya menemukan solusi apa yang harus saya lakukan, sehingga jika nanti seandainya saya dipanggil atau nanti saya disupervisi, saya bisa apa namanya menjadi lebih baik lagi di dalam pembelajaran. Selain lega dan plong, apa lagi Bu yang dirasakan? Saya tidak takut lagi. Karena sudah dapat ya, jadi banyak manfaat yang kita dapat dari obrolan ini. Dan Ibu bisa pegang komitmen ya, untuk tadi Ibu menyampaikan bahwa akan melaksanakannya dekat ini, yaitu yang tercepat besok. Ibu semoga rencana yang sudah Ibu susun, yang sudah Ibu pikirkan bisa berjalan dengan baik dan bisa memenuhi target yang dari apa namanya kondisi siswa ya, dari siswa tadi di angka 7 bisa mencapai ke angka 9 dari hasil evaluasi yang Ibu Rena lakukan. Terima kasih banyak ya Bu Dia sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya tunggu ya perbincangan selanjutnya. Saya ingin tahu nanti bagaimana hasil rencana siap. yang sudah Bu Rena laksanakan. Siap Bu, makasih banyak Bu Oke, ya. sama-sama. Selamat siang. Selamat siang Bu Rena. Bu Dia, Bu Rena, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang ibu-ibu lakukan. Nah, setelah saya mengamati, saya ingin tanya dulu nih sama Bu Dia sebagai coachnya. Dalam melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi yang Ibu inginkan? Apa yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan tadi berusaha fokus selama percakapan, jadi saya presence ya, kehadiran sepenuhnya, jadi dengan apa namanya fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach tersebut. Kemudian selain itu saya juga menahan untuk tidak langsung memberikan saran, karena tadi ketika saya menanyakan sempat kira-kira apa ya solusinya, karena kadang di coaching secara tidak sadar kita memberikan saran langsung, padahal itu kan bukan tujuan coaching. Jadi di sana perlu untuk itu tadi berusaha fokus selama percakapan, seperti itu Pak. Kemudian mendengarkan aktif, dimana dengan mendengarkan aktif saya menjadi tahu identifikasi masalahnya itu apa. Dari identifikasi masalah itu saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka. Jadi lebih menggali lagi dari si coaching saya. Oke, nah di sini juga dari catatan saya, Ibu sudah terlihat, Ibu tetap memperhatikan coachingnya saat coaching berbicara, dan Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan mengulang kembali apa yang sudah disampaikan oleh coaching dan menyampaikan pertanyaan yang bersifat terbuka. Kemudian tadi juga yang saya catat di sini dari cara Ibu melakukan coaching saat coachingnya minta saran apa yang harus dilakukan, Ibu tidak terburu-buru untuk melakukannya. Ibu sempat diam, tadi saya catat di sini Ibu diam dulu beberapa detik baru dilanjutkan lagi ke percakapannya. Nah, dari pengamatan saya itu Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik sebagai coach dan juga sebagai coachee. Kemudian sesuai dengan observasi yang kita bahas tadi, jadi sudah ada fokusnya, sudah mendengar
aktif, dan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah diajukan tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi nih kepada Ibu, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan kita lakukan? Tadi sebelum pra kan sempat tanyakan begitu ya. Iya. Nah, setelah saya melakukan coaching, sepertinya masih sama sih Pak. Yaitu kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mampu mengajukan pertanyaan berbobot yang terbuka. Jadi harus lebih memahami lagi, bisa mengidentifikasi masalah. Jadi dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu kita bisa menggali, kemudian bisa mengembangkan ide-ide dari si coach tersebut. Jadi harus tetap itu yang saya kembangkan karena cukup sulit Pak. Nah, kalau dari Bu Rena sendiri sebagai coaching, apa kira-kira kompetensi yang ingin lagi dikembangkan? Untuk saya, Iya, sebagai coaching. kompetensi yang ingin saya kembangkan dan bagaimana saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi lebih ke mencari solusi lagi ya. Jadi ada solusi dari solusi yang terbaik gitu ya. Terbaik ya. Oke, luar biasa sekali. Saya merasa sangat bersyukur bisa menjadi pengamat di sini saat Ibu berdua melakukan coaching. Terima kasih sekali sudah memberikan saya kesempatan. Mohon maaf jika dalam proses tadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Iya, Selamat siang, Bu Dia. Terima kasih juga Pak Apri, terima kasih Pak Apri, terima kasih Bu Rena. Terima kasih ya. Selamat siang Pak Apri. Selamat siang, Bu Rena. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Apri? Ya, luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Semangat ya. Harus tetap semangat ya. Harus ya. Nah begini Pak Apri, jadi hari ini saya akan jadi pengamat dari proses coaching yang akan Pak Apri lakukan sebagai coach dengan Bu Dia sebagai coaching. Nah di sini saya ingin menginformasikan tentang kompetensi inti yang nanti harus ada di dalam percakapan coaching Pak Apri sebagai coach dengan Bu Dia sebagai coaching. Nah ini untuk coach ya. Nah jadi ada 3 kompetensi inti di sini. Yang pertama itu adalah mendengar aktif. Nah, jadi di sini diharapkan Pak Apri mendengar aktifnya itu bebas dari judgement, kemudian asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coach, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Itu yang pertama, kompetensi yang pertama. Ya. Tadi pahami? Jelas? Jelas. Ya. Jelas. Bu. Yang kedua, kompetensi intinya itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini Pak Apri selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kompetensi yang ketiga yaitu memberdayakan coach. Nah, di sini diharapkan Pak Apri membantu membuat rencana aksi yang spesifik, mendorong ide dari coach, dan pada saat diminta saran, Pak Apri bisa berbagi pengalaman yang Pak Apri punya. Gitu. Nah, jadi itu 3 kompetensi inti. Jelas Pak Apri? Jelas, Bu. Nah nanti pada saat proses coachingnya ini kompetensi apa yang ingin Pak Apri kembangkan dari ketiga tadi? Dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, saya lebih tertarik untuk mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Jadi itu yang akan Pak Apri lebih kembangkan nanti ya? Ya, itu yang ingin saya kembangkan lebih lanjut. Nah kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Apri observasi nanti? Saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot mungkin yang sesuai kriteria dan membantu mengeksplor coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya, dan juga ingin mengembangkan fokusnya juga ke proses mendengarkan aktif ya, dengan menunjukkan
kehadiran penuh dalam sesi coaching nantinya. Jadi kompetensi ketiganya ya, jadi yang pertama itu mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif dan present siap. Ya. Jadi ketiganya itu ya. Nah kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai apa Pak Abdi? Di indikator untuk indikator ketercapaian tujuan itu saya ingin mengembangkan ide-ide dari Koci mengenai pilihan-pilihan yang mungkin bisa ditempuhnya, dan sehingga dia mendapatkan solusi yang tepat untuk dirinya terhadap apa yang ingin dia kembangkan. Jadi memaksimalkan potensi Koci. Ya. Nah, untuk selanjutnya silahkan Pak Apri melaksanakan praktek coaching dengan Pak Apri sebagai coach dan Budia sebagai coaching. Silahkan. Oke. Oke, selamat siang Budia. Selamat siang Pak Apri. Gimana kabar hari ini? Baik. Yang pastinya lebih baik dari kemarin. Ya, harus ya. Ya, harus tetap menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, Budia, ngomong-ngomong apa nih yang mau disampaikan? Ya Pak, makasih ya sebelumnya ya meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Jadi begini Pak Apri, selama pembelajaran beberapa bulan ini ya sudah terlaksana. Kalau dari segi materi, saya sih tidak terlalu mempermasalahkan, karena apalagi kita kan sudah kurikulum merdeka, jadi kita menyesuaikan dengan karakter anak, kemudian kemampuan dan potensi anak. Nah, yang bikin saya galau nih Pak Apri, yaitu karakter murid. Jadi selama beberapa bulan ini, sebagian besar ya, tidak sih semua, tapi sebagian besar itu karakter mereka agak kurang baik. Jadi kalau saya lihat dari segi etika, disiplin dan tanggung jawab. Tapi di sini yang paling kentara sekali adalah etika mereka. Jadi, oke, Ibu dalam proses pembelajaran saat ini sudah aman ya, tidak ada masalah. Dan Ibu menemukan bahwa ada karakter murid yang kurang baik terkait dengan etikanya. Iya, karena kan seperti Pak Apri ketahui di sekolah saya kan sekolah penggerak, di mana salah satu fungsi sekolah penggerak itu menunjukkan siswa yang profil pelajar Pancasila begitu. Sedangkan keadaan realnya itu sangat kontradiksi sekali. Jadi saya ingin bagaimana ya supaya dapat menumbuh kembangkan karakter yang lebih baik lagi dari murid tersebut. Jadi sekolah Ibu sudah pelaksana sekolah penggerak, jadi ingin menanamkan karakter, pembinaan karakter murid-muridnya. Nah, kemudian ingin anak-anak Ibu itu bisa menghargai, bisa meminta maaf tanpa harus diminta, dan meminta tolong. Nah, dari karakter-karakter itu terkait dengan profil pelajar Pancasila nih, profil yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dari karakter menghargai, minta maaf, dan juga mengucapkan kata tolong? Itu berarti di berakhlak mulia ya Pak ya, berakhlak mulia. Jadi Ibu menginginkan dari pembicaraan sekarang ini, ingin tujuan dari pembicaraan kita adalah Ibu ingin terjadinya peningkatan karakter yang lebih baik pada dimensi akhlak mulia. Benar seperti itu ya. Sementara etika atau karakter murid ini seperti apa sih yang Ibu inginkan? Sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu wow sebenarnya, tetapi untuk saat ini itu adalah hal yang langka yang murid itu lakukan. Padahal contoh kecil ya, itu menghargai teman, menghargai seseorang. Jadi ketika kita bertemu itu
jangankan mengucapkan salam, tersenyum pun tidak. Jadi seperti orang asing, baik kepada guru maupun kepada teman, dan yang lebih luas lagi dengan warga sekolah. Seperti itu. Kemudian tidak ada, ketika si murid sengaja maupun tidak sengaja melakukan kesalahan, jarang mereka mengucapkan maaf. Kemudian ketika ingin dibantu atau misalkan sudah dibantu, itu tidak ada terima kasih atau kata tolong seperti itu. Jadi itu kelihatannya sepele, tapi bagi saya itu adalah fondasi dasar karakter yang paling kuat untuk menuju ke level karakter yang lebih seperti disiplin, tanggung jawab, seperti itu. Jadi menurut saya kalau mereka sudah beretika seperti itu, bisa menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, sepertinya lebih mudah diarahkan untuk kedisiplinan lagi dan tanggung jawab. Seperti itu, Pak. Nah, saya ingin tanya dulu nih sama Ibu, deskripsi dari anak yang seperti Ibu ceritakan tadi nih, belum bisa menghargai teman, belum bisa minta maaf, dan tidak bisa mengucapkan kata tolong ya. Itu kira-kira dari angka 1 sampai 10 nih, Ibu mau kasih nilai berapa? Untuk saat ini Pak ya, Iya. itu ada di skala 6. Jadi saat ini Iya, ada di skala 6. Kemungkinan gini juga Pak ya, kita kan 2 tahun lebih ya pandemi, jadi kita pembelajaran daring. Jadi sepertinya ada imbas dari pandemi itu. Jadi makanya skalanya sampai di 6. Kan itu lumayan rendah ya. Jadi saya rasa mungkin itu salah satu penyebabnya. Budia, berarti menurut Budia tadi ini penyebabnya itu karena masa pandemi yang terlalu lama sehingga karakter siswanya belum sesuai nih dengan yang Budia harapkan, gitu ya. Iya Pak. Nah, dari skala 6 ini Ibu mau tingkatkan ke skala berapa? Kalau jujur ya Pak ya, pengennya sih kita sempurna ya, maksimal. Tetapi rasanya tidak mungkin jika kita langsung melesat ke angka 10. Jadi kalau sekarang murid saya di angka 6, paling enggak saya itu antara 8 ke 9 ya. 8 atau 9? Ya. Oke. Jadi saya harap ada progres, walaupun progres itu sekecil apapun, saya anggap itu sudah peningkatan dari murid saya. Nah, angka 8 sampai 9 ini yang seperti apa nih yang Ibu bayangkan? Nanti karakter dari akhlak mulia ini di Ya, angka 8 9. Yang pastinya mereka dengan sendirinya komunikasi dengan baik, ketika bertemu langsung tersenyum, mengucapkan salam, kemudian ketika memerlukan bantuan minta tolong, dan yang paling penting adalah mengucapkan terima kasih dan minta maaf. Jadi harapannya dia bisa senyum, sapa, salam gitu ya, mengucapkan juga berterima kasih, minta maaf, itu yang diharapkan muncul di angka 8 sampai 9. Nah, untuk mencapai itu nih Bu, kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan? Ya Pak. Sebenarnya banyak rencana yang ingin saya laksanakan, tetapi tidak, karena terlalu banyak rencana jadi saya bingung mana ya prioritasnya, mana yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Tapi kemungkinan saya akan mulai dari diri saya sendiri Pak. Saya akan menjadi tauladan bagi mereka. Jadi saya akan tidak menyuruh mereka, tapi saya jika misalkan kan di dalam kelas nih, kita kan misalkan butuh mengambilkan LCD, memasangkan LCD atau menghapus papan, saya selalu mengucapkan minta tolong ya anak-anak, seperti itu. Dan ketika sudah, terima kasih. Dan juga ketika secara tidak sengaja saya datang terlambat untuk masuk ke kelas, saya juga akan minta maaf. Itu jadi dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan membiasakan atau menumbuh kembangkan pembiasaan yang mengarah ke akhlak mulia tersebut. Oke, jadi pertama Ibu akan mulai dari diri Ibu sendiri dengan memberikan teladan ke anak-anak.
murid ibu, kemudian membiasakan anak untuk melakukan menunjukkan karakter-karakter mulia seperti yang ibu sebutkan tadi. Nah, adakah cara lain lagi bu yang ibu nggak terpikir nih untuk mengembangkan karakternya itu menjadi lebih mulia lagi selain dua itu? Mungkin pembiasaannya itu bisa saya lebih terapkan ke real ketika saya mengintegrasikan dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran PSE, sosial dan emosional di sana. Jadi saya akan membuat kelompok. Jadi di dalam kelompok itu kan pasti akan ada beda pendapat. Jadi di sana untuk mengembangkan mereka saling menghargai, kemudian minta tolong seperti itu. Jadi dengan menyelipkan pembelajaran PSE dan mungkin dengan menyelipkan atau menampilkan video-video inspirasi yang bertema akhlak mulia seperti itu. Oke. Jadi ibu akan mengintegrasikannya dalam pelajaran yang ibu ampu. Nah, bagaimana cara ibu untuk memaksimalkan proses ibu mengintegrasikannya di dalam mata pelajaran yang ibu ampu? Yang terlibat ya Pak ya? Iya. Yang terlibat ya pasti murid itu sendiri. Yang kalau mereka mau kita tumbuh kembangkan untuk pembiasaan seperti itu. Yang kedua pasti wali Pak, karena kan saya guru mapel yang tidak selalu dekat dengan mereka. Jadi saya akan berkoordinasi dengan wali kelas untuk melihat perkembangan akhlak mereka bagaimana. Terus yang ketiga dengan guru lain Pak, karena biar saya bisa cross check ketika pelajaran saya mereka seperti apa, kemudian ketika pelajaran yang lain seperti apa, seperti itu. Dan mungkin kalau secara global ke guru BK. Jadi ibu akan melibatkan nih, minta bantuan ke wali kelas, kemudian ke guru BK, guru mapel juga, guru mapel yang lain. Guru mapel Ya, karena saya kan guru mata pelajaran, jadi siapa tahu pada saat saya mereka sudah menunjukkan perkembangan, tapi ketika di guru lain mungkin bisa lebih tinggi atau mungkin lebih rendah, jadi kita bisa cross check. Jadi ada 3 ya, minta bantuan ke wali kelas, guru mapel yang lain, dan juga ke guru BK. Oke ibu, dari solusi-solusi yang ibu sampaikan tadi nih, ibu akan memulai dari diri, kemudian membiasakan dengan cara mengintegrasikan dalam pembelajaran. Juga ibu melibatkan peran dari wali kelas, guru mapel lain, berkolaborasi dengan mereka, dan juga melibatkan guru BK. Nah, kapan nih ibu lakukan? Secepatnya Pak. Jadi mungkin kalau besok saya kebetulan tidak ada jam mengajar, jadi mungkin 2 hari lagi lusa saya akan mencoba menerapkan, dan mulai setelah coaching saya akan menyiapkan hal-hal yang bisa saya terapkan untuk melaksanakan rencana. Jadi berkomunikasi dengan wali kelas, berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kan sebelumnya mungkin saya harus komunikasi dulu ya, kemudian menyiapkan perangkat ajar, mungkin seperti itu. Ya, jadi ibu akan segera menghubungi guru-guru yang lain dan juga menyiapkan dalam bentuk RPP. Ya Bu Dia, nanti Bu Dia ini kan maunya nanti dan juga besok akan melakukan tindak lanjut atas hasil pertemuan kita. Nah, mungkin di akhir pekan ini saya ingin ketemu lagi dengan Bu Dia untuk menanyakan lebih lanjut bagaimana perkembangannya. Bisa ya Bu Dia? Iya Pak. Oke. Nah, gimana nih Bu Dia? Setelah tadi kita berbincang-bincang, bagaimana nih perasaan Bu Dia? Lega Pak. Yang pasti saya lega. Tadinya saya agak galau ya, agak ribet. Apa sih yang sebenarnya yang harus saya lakukan? Tapi dengan perbincangan tadi saya menjadi tahu prioritas apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu.
Jadi sekarang saya sudah ada gambaran, dan saksinya saya lebih lega, lebih plong. Syukurlah Bu Dia sudah berhasil menemukan solusi dan juga sudah lebih plong sekarang ya. Oke, terima kasih ya Bu Dia. Saya yang terima kasih banyak Pak ya. Iya, sama-sama. Ya. Luar biasa sekali ya tadi proses coaching yang Pak Apri lakukan dengan Bu Dia, di mana Pak Apri sebagai coach dan Bu Dia sebagai coaching. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya, pada saat melakukan coaching untuk Pak Apri ya, indikator ketercapaian pengembangan apa yang Pak Apri inginkan? Oke, ya, indikator yang saya inginkan tadi itu adalah berusaha untuk fokus selama percakapan coaching tadi, kemudian mendengarkan aktif, kemudian dari proses mendengarkan aktif itu saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mengembangkan ide-ide dan solusi dari coaching. Kemudian juga bisa melihat dari penyampaian permasalahan oleh coaching yang secara terbuka, sehingga dia mampu melihat peluang-peluang pertanyaan dari coachnya. Dari hasil observasi saya tadi, di mana ketika proses coaching, nah saya sudah melihat juga Pak Apri melakukan coaching dengan Bu Dia dengan sangat baik sebagai coach dan coaching. Kemudian sesuai dengan pra observasi yang kita bahas tadi, jadi sudah ada fokusnya, jadi fokus kehadiran penuh selama proses coaching. Pak Apri juga sudah mendengarkan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot. Nah, kemudian saya ingin menanyakan lagi kepada Bu Dia dan Pak Apri, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Oke, kalau dari saya masih ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot dan melakukan identifikasi masalah. Saya merasa diri masih kurang dalam hal itu, jadi saya ingin mengembangkannya lagi. Jadi ada dua ya? Ya. Mendengarkan Kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mengidentifikasi masalah. Kalau untuk Bu Dia sebagai coaching, Kalau saya yang ingin dikembangkan adalah bisa muncul ide-ide yang ada di pikiran saya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach, sehingga saya bisa menemukan solusi atau ide tersebut dari diri saya sendiri, sehingga saya bisa komitmen untuk melaksanakannya. Dengan saya. baiklah Pak Apri dan Bu Dia, terima kasih banyak untuk proses kita hari ini. Jadi kita sudah, saya sudah sebagai pengamat dan Pak Apri sebagai coach, Bu Dia sebagai coaching.